Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Vivin Aulia Ramadhani dengan NIM 22231015 bersama rekan saya Dia Indah Cahyani dengan NIM 22231054. Hari ini kami akan melakukan wawancara mengenai mitigasi bencana alam yang sering terjadi di Kota Padang, lebih tepatnya di Kecamatan Padang Timur. Nah, nantinya kami akan mewawancarai 3 orang warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Padang Timur, di mana tugas ini merupakan tugas proyek mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa yang diampu oleh Ibu Rahma Evita Putri, MPD. Nah, untuk video lebih lengkapnya, mari kita simak wawancara berikut ini. Baik Ibu, teman-teman sekalian, di sini kita akan mewawancarai salah satu penduduk yang dari Kecamatan Padang Timur, yaitu bersama Ibu Yusni. Di sini dia akan mencoba menanyakan beberapa pertanyaan Ibu mengenai bencana alam. Nah, di sini itu bencana alam apa yang sering terjadi di sini, Ibu? Banjir, Hanis. Banjir. Lalu kalau gempa gitu, Bu, sebelum terjadinya gempa itu tanda-tandanya apa saja biasanya yang ada, Bu? Oh, tanda-tanda mau gempa. Iya, mau gempa gitu. Ya kadang-kadang begini sepatu kencang. Lalu menurut Ibu, bencana tersebut nantinya itu akan sering terjadi atau bagaimana, Ibu? Sering terjadi. Kalau sering terjadi, kira-kira kapan itu, Bu? Prediksi Ibu saja gitu. Kalau ibu tuh gimana apa saja lah tuh. Yang tahu juga ya. Lalu kalau di daerah sini itu, Ibu, apakah sudah ada pemerintah melakukan penyuluhan terkait bencana alam itu? Alun ya, Bis? Ada, Bu. Ada. Kalau ada itu kapan itu, Bu, bencana penyuluhannya? Masih ingat nggak, Penyuluhan Ibu? khusus sih nggak ada, Oh, gitu. nggak ada. Cuman himbauan-himbauan. Itu yang melakukan himbauannya itu siapa gitu, Bu? Misalnya kalau di sini ada bencana itu bisa jadi wabah penyakit atau apa ya. Cuman dari dinas kesehatan nanti datang, Dinas Kesehatan. misalnya kayak DBD. Ya. Walaupun sekarang ada 1-2 atau warga yang jadi korban DBD, datang dari dinas pengasapan atau apa tindakan. Lalu kalau menurut Ibu, mengapa gempa itu bisa terjadi, Bu? Saya murka Allah kali ya. Banjir tuh. Murka Allah. Itu sampah Sampah yang menumpuk gitu ya, Bu? Apa yang got-got yang mandek gitu. Iya, iya. Gini kan, Bu, mengenai gempa atau bencana alam, bencana banjir yang Ibu sebutkan tadi itu, ada nggak, Bu, kepercayaan dari masyarakat sekitar sini itu mengenai gempa itu? Misalnya kalau terjadi gempa, oh berarti ini karena ini gitu, Bu. Ada nggak, Bu? Ya kadang-kadang kan orang tuh kan ada, kadang-kadang enggak. Lalu Ibu, saat terjadi gempa atau banjir itu apa yang akan Ibu lakukan gitu? Apakah menyelamatkan diri terlebih dahulu atau barang-barang gitu? Ya kalau diri itu ibu selamatkan barang-barang tuh kemudian. Jadi diri dulu ya, Bu, barang-barang ya. Lalu di masyarakat ini tuh misalnya kalau udah ada bencana gitu kan, Ibu, apakah ada disepakati kalau misalnya terjadi bencana kita ngumpulnya di sini ya kayak gitu? Ada nggak, Bu? Ada. Kalau ada itu di mana tempatnya, Ibu? Titik kumpulnya gitu? Iya, ada ya. Ada dia. Nah, terakhir nih, Bu, masyarakat sini itu solidaritasnya gimana, Ibu? Apakah sangat erat atau individual gitu orangnya atau gimana, Ibu? Iya. Sangat erat. Sangat erat. Ya, kalau sini kan orangnya kan banyak nih. Iya, di sini. Kebanyakan tuh lari di Dabia yang tinggi kan. Iya. Tapi kalau kemarin itu banjir masuk ke sini sih. Sampai lutut, Bu. Iya, sampai.
Jadi Bu, hanya itu pertanyaan dari kami mengenai wawancara, dan seterusnya kami mohon maaf apabila kata-kata kami ada yang salah gitu kan Bu. Nggak ada yang salah. Kalau gitu kami terima kasih kepada Ibu sudah mau menjadi informan kami. Ya, Terima kasih Bu. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Fit Aulia ingin mewawancarai salah satu penduduk di Padang Timur, yaitu Jati. Ibu dengan Ibu Sonia. Yaitu yang pertama Bu, biasanya bencana apa yang terjadi di sekitar tempat tinggal Ibu ini? Bu? Biasa kan gempa, atau banjir. Gempa atau banjir. Nah, kalau misalnya banjir ya Bu ya, tuh biasanya tanda-tanda apa yang Ibu rasakan tuh sebelum banjir itu tuh Bu? Hujan nak. Oh, hujan lebat Iya, gitu. hujan ya. Nah, jadi hujan kan seharian. Oh, hujan seharian nggak Iya, berhenti. iya. Berarti itu bakal banjir di Iya, depannya. iya. Nah, menurut Ibu tuh bencana kayak banjir itu tuh kedepannya tuh sering terjadi atau tidak Ibu? Banjir ini sekali setahun, ada 2 kali setahun. Oh, sekali di tahun menurut Ibu. Ya. Jadi selama itu Ibu misalnya kayak banjir itu tuh Bu, banjir gempa itu ada penyuluhan nggak Bu terkait bencana itu dari pemerintah Ibu? Nggak ada. Nggak ada Bu. Nah, jika misalnya tidak ada Bu, sering kayak gempa atau banjir itu tuh bencana itu sering terjadinya tuh kapan Bu? Mengapa sering terjadi gitu? Ini apa nak? Sampah-sampah kan? Oh, sampah yang tersumbat di Iya, sungai-sungai tersumbat. air gitu Bu. Jadi hujan tuh Ya aja bandanya kecil tuh, tapa airnya ingat apa? tersumbat Iya, gitu iya. Bu, gara-gara sampah gitu. Ya ya. Jadi kalau misalnya kayak bencana gitu tuh apa Bu yang harus dilakukan saat terjadi bencana banjir itu Bu? Itu dibersihkan nak. Dibersihkan. Sampah-sampah Iya, yang ada di sampah yang selokan iya. gitu. Tersumbat. Terus menurut Ibu tuh ada nggak Bu kepercayaan terkait bencana itu Bu, kayak banjir itu Bu? Kepercayaan yang Bu percaya kayak misalnya itu sebelum bencana itu pasti ada tanda-tanda. Ada. Apa itu Bu? Ini apa cuaca kan? Nampak beda cuaca. Tanda hujan. Menurut sudut pandang dari agama nih ya Bu ya, kenapa bencana itu sering terjadi Bu dari sudut pandang agama gitu? Pertanyaan ketiga ya Bu ya, saat bencana itu terjadi Bu, apa yang Ibu lakukan Bu? Misalnya banjir itu apa yang Ibu lakukan Bu? Kalau terjadi banjir gitu Bu, bencana yang terjadi, Siapkan diri. mempersiapkan diri Ya, barang gitu barang. ya, supaya nggak Siap terdampak barang, banjir ya. gitu ya. Nah, di masyarakat itu Bu, ada nggak Bu kesepakatan atau perjanjian jika terjadi misalnya bencana banjir gitu Bu? Jadi kita tuh harus ngapain gitu loh Bu? Atau tidak ada gitu? Nah ada apa masing-masing. Oh, masing-masing selamatkan diri masing-masing gitu ya Bu ya. Nggak ada namanya kayak misalnya bakal terjadi banjir kita titik kumpulnya di sana. Nggak ada. Nah, di masing-masing. Oh, di rumah. Bersihkan rumah kan, biasa ada barang, ada sampah masuk kan, adapkan dia. Belum aja masing. Nah, kalau menurut Ibu ya di masyarakat ini tuh suasana masyarakatnya itu tuh individual atau akrab dengan satu sama lain? Ya, dekat. Iya, dekat. Kakak family kan, ya. Iya. Oke, itu aja Bu pertanyaannya Bu. Makasih Iya. atas jawabannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Fitri. Saya akan mewawancarai salah satu penduduk dari Kecamatan Padang Timur mengenai bencana yang terjadi di sekitar sini. Baik Bu, bencana apa yang terjadi di sekitar tempat tinggal Ibu sekarang? Oh, banjir ya. Nah, kalau misalnya datang banjir gitu Bu, tanda-tanda apa yang Ibu rasakan saat terjadi banjir? Capek Kalau terjadi itu ada nggak ya tanda-tandanya? Karena kalau hujan terlalu lebat, Oh, kayak hujan lebat, terus hujan seharian gitu ya.
Nah, menurut Ibu tuh kayak banjir itu tuh sering terjadi nggak di bakal ke depan menurut prediksi banjir? Oh, jadi dari tengok cuaca yang cerah itu tuh nggak bakal terjadi banjir nih. Nah, kalau misalnya terjadi banjir nih ya Bu, di daerah sini tuh ada nggak Bu Ibu dapat penyuluhan terkait bencana itu dari pemerintah? Belum pernah Bu dikasih penyuluhan dari pemerintah terkait bencana. Nah, menurut Ibu tuh mengapa Bu banjir itu tuh sering terjadi di daerah ini Bu? Ya karena apa tuh selokan-selokan tuh kurang jalan arus airnya. Oh, selokan itu kayak tersumbat dari Nah, sampah, jadi air itu tuh tersumbat gitu ya Bu. Akhirnya menyebabkan banjir gitu. Sekarang kan lebih buat Oh, udah diperbanyak gitu lah, udah diterusin. Nah, kalau misalnya terjadi banjir, apa yang harus Ibu lakukan Bu waktu itu? bisa saja. Siap siaga gitu ya Bu, barang-barang. Ada kan Bu kepercayaan terkait jika terjadi bencana alam Bu? Kepercayaan dari nenek moyang gitu loh Bu. Nggak ada kepercayaan seperti itu. Nah, kalau dari sudut pandang agama nih ya Bu ya, kenapa bencana itu bisa terjadi? Kenapa banjir itu dari sudut agama bisa terjadi? Dari manusia juga. Oh, dari manusia, emang manusianya yang buang sampah sembarangan. Enggak. Tipis dua. Tipis dua. Saat terjadi banjir itu apa yang Bu? Kami sudah senang warga Kayak bersih barang-barang gitu, bukan terjadi banjir gitu. Di masyarakat itu Bu, ada nggak Bu kesepakatan atau perjanjian gitu Bu, yang saat terjadi banjir kita harus kumpul di sana gitu, jadi kita tuh harus lakuin apa gitu? Nggak ada, jadi masing-masing aja gitu. sendiri. Oh, nggak ada ya Bu, kayak misalnya kita bakal titik berkumpul kita di sana karena kita kan terjadi banjir. Menyelamatkan diri masing-masing. Menyelamatkan diri masing-masing. Nah Bu, kalau misalnya masyarakatnya di sini Bu, suasana masyarakatnya itu yang tinggal di sini itu tuh akrab nggak Bu satu sama lain atau emang individual Bu? Tak aja. Oh, akrab aja gitu ya Bu ya, saling ngobrol satu sama lain. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Sama ini, terima kasih. Baik, itulah hasil wawancara yang kami lakukan terhadap beberapa warga yang berada di Kecamatan Padang Timur mengenai mitigasi bencana alam. Bahwasanya, bencana yang sering terjadi pada kecamatan tersebut adalah banjir. Nah, banjir ini disebabkan dikarenakan adanya sampah yang tersumbat pada selokan. Selain itu, ukuran selokan yang ada di Kecamatan Padang Timur itu bisa dikatakan kecil sehingga sampah-sampah mudah tersumbat di selokan tersebut. Selain itu juga, banjir tersebut dapat dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi dalam kurun waktu yang cukup lama. Selain itu, beberapa orang yang sudah kami wawancarai mengatakan juga belum mendapatkan penyuluhan mengenai bencana banjir yang sudah sering terjadi di kecamatan tersebut. Selanjutnya terkait nilai-nilai di masyarakat, mengenai apakah ada di masyarakat tersebut kepercayaan turun-temurun dari leluhur mengenai jika suatu bencana terjadi pada kecamatan tersebut. Dan masyarakat menjawab bahwasanya tidak ada kepercayaan turun-temurun apabila terjadi suatu bencana pada daerah tersebut. Nah, dan juga masyarakat mengatakan bahwa bencana tersebut terjadi dikarenakan ulah manusia itu sendiri, dikarenakan tidak membuang sampah pada tempatnya. Dari segi pengambilan keputusan jika terjadinya bencana banjir di Kecamatan Padang Timur, 2 dari 3 orang yang kami wawancarai mengatakan akan menyelamatkan barang-barangnya terlebih dahulu. Dikarenakan ini hanyalah banjir, maka mereka akan memindahkan barang-barangnya ke tempat yang tidak terjangkau oleh air banjir. Masyarakat di Kecamatan Padang Timur juga terlihat akrab satu sama lain. Hal ini juga dikatakan oleh salah satu orang yang kami wawancarai bahwasanya sebelumnya mereka sudah membersihkan selokan air agar tidak terjadinya banjir saat hujan yang lebat. Nah,
Itulah kesimpulan dari wawancara yang kami lakukan di Kecamatan Padang Timur mengenai mitigasi bencana alam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.